Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan majelis kita, dan di kesempatan ini kita tematik ya. Jadi kita membahas tentang adab thalibil ilmi. Ya, adabu thalibil ilmi. Yani pembahasannya adalah tentang adab penuntut ilmu. Ketika seorang dia ini menjadi penuntut ilmu, maka bagaimana sih adabnya? Dan kita jemaah sekalian, kaum muslimin semuanya dari kita ini adalah penuntut ilmu. Semuanya dari kita harus kita ini menjadi penuntut ilmu. Ya, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Baik kita ini ya, masih di pondok atau kita ini sudah lulus dari pondok, pulang tetap kita harus menuntut ilmu. Karena sejatinya ya sekalian, yang namanya menuntut ilmu itu adalah dari semenjak kita lahir sampai kita wafat. Itu menuntut ilmu itu nggak ada habisnya. Habisnya kapan? Kalau kita sudah mati. Kalau kita sudah meninggal, maka berarti sudah selesai kita menuntut ilmunya itu. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, maka kita harus menuntut ilmu, tetap belajar. Ya, tetap harus belajar. Meskipun antum semua sudah selesai dari pondok, pulang ke rumah, tetap harus belajar. Gak ada habisnya belajar itu. Saya sudah tua, Ustaz. Saya sudah umur 60, saya sudah umur 70, bahkan mungkin lebih. Tetap kita ini harus belajar, menuntut ilmu agama ini. Apalagi yang masih muda-muda. Ya, apalagi yang masih umur berapa? 18, ya mungkin 20, 30, semuanya harus kita itu belajar, menuntut ilmu agama ini. Karena memang sejatinya jemaah sekalian, menuntut ilmu agama ini adalah kewajiban setiap kaum muslimin. Kata Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu ini wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Rasulullah tidak jelaskan muda, tua, ya, tidak dijelaskan. Semuanya harus belajar, ya, menuntut ilmu agama.
Baik, sekarang kita bahas tentang adab-adabnya. Ya, tentang adab. Bagaimana sih adab menuntut ilmu itu? Ya, saya sampaikan di sini dari kitab Al-Bahrul Rabiq, ya. Karya Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Disebutkan di sini poin pertama, jemaah sekalian. Ya, poin pertama bagi penuntut ilmu. Yang bagi li talibil ilmi ayya'lama anna Allah azza wa jalla farrada alaihi ibadatahu wal ibadatu la takunu illa bi'ilmin wal mu'minu la yahsulu bihil jahlu fatalabuhu lil ilmi liyanfiya an nafsihil jahla wa liya'budallaha azza wa jalla kama amarahu wa laysa kama tahwa nafsuhu. Selayaknya bagi penuntut ilmu, dia itu sadar, dia itu tahu bahwasanya Allah azza wa jalla mewajibkan atasnya untuk melakukan ibadah, dan ibadah itu tidaklah bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Dan orang yang beriman tidak akan bagus, tidaklah layak baginya itu kejahilan, ketidaktahuan. Fatalabuhu lil ilmi, tidak boleh tidak tahu dengan hal ini. Orang beriman tidak boleh tidak tahu dengan hal ini. Fatalabuhu lil ilmi liyanfiya an nafsihil jahla. Maka menuntut ilmu itu adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, ketidaktahuan dari dirinya, dan agar supaya dia beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya dan tidak sebagaimana yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Baik, jadi teman sekalian, perhatikan di sini adab yang pertama jemaah, yaitu seorang penuntut ilmu dia itu harus tahu, sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan dia untuk beribadah kepada Allah. Harus tahu semuanya. Penuntut ilmu harus tahu bahwasanya Allah ciptakan dia di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sehingga seorang penuntut ilmu dia itu harus sadar bahwasanya dia diciptakan di dunia ini tujuannya adalah agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah sekalian, orang gak akan bisa dia itu beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan belajar. Kita nggak tahu tuh bagaimana cara sholat kecuali dengan belajar. Tidak tahu dengan bagaimana cara wudu, ya, nggak tahu kecuali dengan menuntut ilmu agama. Nggak tahu cara bagaimana apa itu kemarin jual beli, ya kan, jual beli yang sesuai syariat kecuali dengan ilmunya. Tidak tahu bagaimana adab kepada orang tua kecuali dengan ilmunya. Tidak tahu bagaimana adab kepada masyarakat dengan tetangga kecuali dengan menuntut ilmu agama. Sehingga seorang yang dia sebagai penuntut ilmu agama, dia harus sadar bahwasanya dia itu diciptakan di dunia ini adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah, dan ternyata ibadah itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ilmu. Tidak boleh orang itu ngarang ibadah, misalnya di situ yang penting enak saja, ya, yang penting juga di situ ibadah ikut-ikutan. Yang penting orang ruku ya ruku aja, ikut-ikutan aja. Orang i'tidal balik ya i'tidal juga. Gak boleh, harus orang itu belajar. Tahu di dalam sholat itu mana syarat, mana rukun, mana pembatal, mana sunnah-sunnahnya, mana wajibatnya. Sudah kita sampaikan di semasa sebelumnya itu. Seorang penuntut ilmu itu harus belajar, harus tahu itu semuanya, agar supaya dia itu beribadah kepada Allah dengan benar. Seperti yang telah kita jelaskan itu di kesempatan sebelumnya itu jemaah. Ya. Tanpa belajar kita nggak akan bisa ibadah dengan benar kepada Allah. Gak boleh kita itu buat-buat sendiri.
dalam beribadah kepada Allah. Ngarang misalnya bacaannya dibuat-buat sendiri, tidak boleh. Harus kita itu tahu bagaimana sih cara ibadah yang benar, dan itu tidak mungkin kecuali dengan beribadah dengan menuntut ilmu agama. Belajar, ya, datang ke majelis ilmu, baca kitab-kitab para ulama, ya, disodorkan kepada gurunya, begitu harus belajar. Ya boleh kita itu ibadah kepada Allah itu dengan cara sendiri. Ada, Allah sudah kasih aturannya itu. Ingat, Allah sudah kasih aturan ibadah bagaimana supaya diterima oleh Allah. Makanya Nabi kita SAW beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan yang kami contohkan, tidak sesuai dengan apa yang kami ajarkan, maka ibadah itu tertolak, gak akan diterima oleh Allah. Tertolak, dibuang, tidak berguna, bahkan itu nanti mudarat bagi pelakunya. Sama gambarannya seperti antum sholat misalnya malas ruku, ya, kayaknya ruku ini gak enak, akhirnya gak pakai ruku, sholat langsung sujud, bikin sendiri, sama aja tidak boleh, gak akan diterima karena itu bukan ajaran di dalam agama kita. Sholat berarti harus ada berdiri, ada rukunya, dan juga ada sujudnya. Gambarnya begitu. Dan juga jumlah rakaatnya sudah ditentukan. Contoh ini jemaah ya, seorang sholat misalnya karena saking semangatnya sholat isya misalnya 10 rakaat, biar lebih keren. Ya, kalau Allah itu suka dengan 4 rakaat, berarti 10 rakaat aja saya, biar lebih hebat lagi. Maka kita katakan bahwasanya sholatnya gak sah. Allah gak terima sholatnya dia, karena Allah sudah ngasih aturan sholat yang disampaikan kepada Nabi SAW. Makanya Nabi kita SAW beliau bersabda, ya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ya, gak usah buat-buat sendiri. Apa yang dikerjakan Rasulullah kerjakan, yang tidak dikerjakan maka tidak usah dilakukan. Gak usah buat-buat sendiri. Nah, dan itu harus ada ilmunya. Mana yang diajarkan Rasulullah dan mana yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Harus belajar, menuntut ilmu agama, terus belajar. Ya. Jadi ingat bahwasanya penuntut ilmu itu harus sadar bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini adalah untuk beribadah. Dan ibadah tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan ilmu. Gak boleh buat-buat sendiri. Ini adab yang pertama. Yang kedua, yang bagi lahu an yatajannabal asbab syagilata 'anit tahsili illa sababan la budda minhu lil hajah. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia menjauhi segala hal yang menghalangi dia untuk mendapatkan ilmu, kecuali hal yang memang harus untuk dilakukan. Jadi jemaah sekalian, antum sebagai penuntut ilmu, sebagai pelajar, orang yang mencari ilmu agama ini, maka antum harus fokus untuk mencari ilmu. Jangan sibukkan dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ilmu. Ini harus diperhatikan. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang memang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Sebagian orang, ya, dia ketika di masa belajarnya sibuk dengan hal-hal dunia, ya, mempelajari HP, mempelajari komputer, ya. Padahal dia memang di dunianya itu pesantren, gak ada masalah ya. Belajar itu sekedarnya. Kalau antum memang tujuannya di situ belajarnya itu memang sekolahnya umum, silahkan Anda fokus di sana. Tapi kalau Anda memang tujuannya adalah untuk menuntut ilmu agama, kalau memang itu ternyata di dalam agama kita tidak terlalu diperhatikan, tidak terlalu antum perlukan, maka antum hendaknya itu dijauhi saja. Kalau antum ketika di pondok yang memang di situ adalah untuk mengajarkan ilmu agama, kemudian sibuk dengan hal-hal semacam itu, antum pulang gak berhasil. Kecuali ingat ya, antum memang memilih tujuan sekolah umum lain, antum fokus di sana itu. Silakan Anda geluti dengan baik.
Ustaz, saya sekolahnya umum, jurusannya apa? Komputer. Silakan Anda fokus di situ. Yang penting ingat, yang memang wajib ain di dalam agama jangan dilupakan untuk dipelajari. Yang memang fardu ain. Antum harus tahu. Meskipun antum sekolah di mana, belajar di mana tentang umum, yang fardu ain wajib tetap antum pelajari. Silakan Anda fokus dengan apa yang Anda pelajari. Jurusan komputer misalnya, jadilah orang yang fokus di situ dan jadilah orang yang sukses di sana. Kalau memang itu ternyata dibutuhkan dalam agama kita ini, karena memang agama kita kadang butuh orang-orang semacam itu. Ya, elektronik, kedokteran, kesehatan, silakan Anda di situ sungguh-sungguh belajar, fokus, sungguh-sungguh tekun belajar. Tapi kalau Anda belajar di situ memang di pondok yang memang di sana adalah programnya agama, dan ternyata hal-hal semacam itu memang di pondok antum tidak terlalu diperhatikan memang, dan memang harus begitu, fokus kepada agama dulu. Maka berarti antum yang hal-hal semacam itu hendaknya jangan terlalu sampai menghalangi antum dari belajar. Silakan pelajari sekedarnya saja. Karena antum di sini sibuk dengan ilmu agama. Kalau tidak seperti itu jamaah sekalian, antum pulang gak akan jadi orang yang berhasil. Antum di sekolah agama, di pondok agama yang dipelajari komputer, pulang gak ngerti apa-apa dengan agama. Lain kalau anak yang memang jurusannya komputer loh ya, yang memang jurusannya komputer, jurusannya matematika misalnya, dia belajar di situ, dia geluti di situ, pulang dia berhasil, sukses di sana. Tapi kalau antum di pondok yang memang agama, fokusnya mempelajari agama atau belajar di situ tentang hal-hal yang selain agama, maka antum pulang gak jadi apa-apa. Dunia gak dapat, agama juga gak dapat. Jadi apa-apa jadinya, pulang jadi sampah. Nanti masuk gotok, nanti beras. Ya, mangan kayaknya nih nanti. Ya. Karena apa? Nyelaper. Kata orang Banyuwangi nyelaper. Belajarnya itu tidak fokus. Antum kalau memang ditakdirkan oleh Allah menjadi thalibul ilm, penuntut ilmu agama, atau fokus di situ. Pulang atau nanti di situ menjadi orang yang berhasil. Tapi antum kalau yang lain-lain yang dipelajari, apalagi main. Apalagi main itu boleh ya, sekedarnya. Tapi kalau sudah itu mendominasi, pulang atau gak jadi apa-apa, gak berhasil atau di situ itu. Yang ada itu tadi merusak. Dunia gak dapat, agama juga nihil, gak dapat. Karena ketika di pondok memang gak fokus. Hanya seorang ketika menjadi penuntut ilmu agama ini fokus, belajar, maksimalkan sampai antum menjadi orang nomor 1. Jadi orang berhasil, pulang gitu. Di sini misalnya programnya tahfidz, silakan Anda pelajari sefokus mungkin. Tahfidz, menghafal Al-Quran, pulang antum hafal 30 juz. Mungkin gak ada salahnya, begitu. Pulang berhasil antum. Tapi kalau antum di sini macam-macam ya, kerjaannya main aja, ya kan? Gak fokus ngafal, ya sudah, antum dunia gak dapat, agama juga tidak dapat, pulang gak jadi apa-apa, sampah nanti kalau seperti itu ya. Jadi ini perhatikan ya sekalian ya, orang hendaknya sebagai penuntut ilmu ini harus fokus apa yang dia pelajari itu ya. Antum di sini pelajarannya adalah agama, fokuskan pada agama, jangan yang lain-lain. Tahfidz Al-Quran, fokus sama itu. Baru pulang berhasil kalau seperti itu. Kalau sudah macam-macam itu tadi nggak berhasil, dunia tidak dapat, agama pun tidak dapat. Kemudian adab yang ketiga, wayan bagilahu kadzalika an yuqaddima taharatan nafsi an rada'il akhlaq wa madmumil awsaf. Ini yang harus diperhatikan ya Mas sekalian. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu memperhatikan kesucian hati dan akhlak-akhlak yang mulia. Ini harus diperhatikan.
Yang namanya ilmu ini jemaah sekalian tidak akan tersimpan, tidak akan masuk ke dalam hati yang memang penuh dengan penyakit sombong, hasad, dendam, penyakit-penyakit hati itu. Kalau orang dalam hatinya ini penuh dengan penyakit kebencian, ya, maka yang namanya ilmu itu nggak akan masuk ke dalam hatinya itu. Ya, nggak akan masuk. Ya. Sehingga seseorang itu ketika dia menuntut ilmu agama harus hatinya itu suci. Gambarannya kata para ulama, orang menuntut ilmu agama itu seperti orang yang sholat. Orang tidak sah sholatnya itu kecuali dengan bersuci terlebih dahulu. Suci dari apa kira-kira? Suci dari hadas, kemudian suci dari najis. Orang sholat misalnya khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, tapi tanpa wudu, nggak akan sah sholatnya itu. Khusyuk sholatnya itu, bagus sholatnya itu, gerakannya semuanya bagus, tapi dia sholat tanpa wudu, maka sholatnya tidak akan sah. Harus dia angkat dulu hadasnya, baru sholatnya itu sah. Sholat sudah berwudu, khusyuk juga, gerakannya semuanya bagus, tapi ternyata ada najisnya. Bajunya penuh dengan najis, sembuh kena ompol atau apa gak ngerti, kena najis. Sudah wudu, wudunya bagus misalnya, ya kan, gerakannya bagus, khusyuknya juga bagus, tapi ternyata ada najisnya bajunya, pakaiannya ada najisnya, gak sah sholatnya. Dan ternyata menuntut ilmu itu juga seperti itu. Seorang yang belajar menuntut ilmu agama harus syaratnya itu adalah dia sucikan hatinya dari semua penyakit. Kalau hatinya itu penuh dengan penyakit, penuh dengan akhlak yang buruk, maka ilmu itu akan pergi dari dia, mental, gak akan bisa masuk yang namanya ilmu itu. Ya, ada sombong di sini, misalnya ada hasad, ya, iri, ya, iri dengan hal-hal duniawi yang tidak perlu, ya, hasad, dengki, dendam, ya, benci dalam hati. Kalau memang penuh dengan hal semacam itu, ilmu tidak akan masuk, ya, gak akan berhasil orang semacam itu. Harus dia buang penyakit-penyakit hati itu. Dan juga harus perhatikan akhlak. Akhlak yang baik. Antum jamaah sekalian, ya, sehebat apapun ilmunya, tapi kalau akhlaknya tidak ada, nggak akan ada gunanya ilmu itu. Ya, harus diperhatikan. Ya, secerdas apapun seseorang, ya, meskipun daya tampungnya kuat, tapi akhlaknya rusak, ilmu itu enggan sama orang semacam itu. Coba lihat jemaah, ya, kadang orang itu dengan akhlak yang buruk, meskipun dia hafal Al-Quran, sama aja, jadi sampah. Hafal Al-Quran, tapi akhlaknya buruk, akhlaknya rusak, gak ada gunanya orang semacam itu. Ya. Ilmunya tidak bermanfaat sama sekali, tak berguna. Ya, hafal Quran, ya, tapi maling, misalnya tukang nyolong. Hafal Quran tapi tukang nyolong, gimana mau jadi imam? Ya, hafal Quran tapi tukang ngerampok. Ya, hafal Al-Quran tapi ternyata bicaranya rusak. Yang diomongkan adalah yang kotor-kotor. Ya. Nah, ini gimana orang seperti ini menjadikan imam? Ya, masyarakat ngelihat di situ, gimana orang semacam itu jadikan imam, kan gitu. Nah, jadi tak bermanfaat, dan itu nanti akan hilang ilmu itu dari dia. Kalau masalah tentang menghafal Al-Quran itu, jamaah sekalian, orang-orang munafik dulu di zaman Rasulullah yang benci dengan Islam, banyak itu yang hafal Al-Quran itu. Ya,
Yang hafal Al-Quran itu banyak. Tapi hatinya itu tadi itu munafik, pura-pura Islam. Hafal Quran ada orang semacam itu. Ya. Jadi akhlaknya mas kalian, ya diperhatikan. Kesucian hati diperhatikan, akhlak juga diperhatikan. Ya. Kemudian yang berikutnya, termasuk adab menuntut ilmu agama, yang bagilahu kadzalika alla yatakabbaru 'alal ilmi. Jangan dia itu sombong dengan ilmunya. Jangan mentang-mentang sudah hafal 30 juz, kemudian habis itu dia menganggap orang yang gak hafal itu tingkatannya di bawah dia itu. Nah, orang itu gak hafal Quran, hafalnya cuma pirang surat, aku 30 juz hafal. Sombong dengan ilmunya. Aku lulus, orang itu pengen gak lulus, gak boleh meremehkan orang. Ya. Antum sehebat apapun ilmu yang antum miliki, antum belum tahu, bisa saja ternyata orang yang di bawah antum yang belum hafal 30 juz itu yang diangkat derajatnya oleh Allah. Mungkin karena akhlak dia yang bagus sehingga Allah angkat ilmunya, apa derajatnya. Mungkin karena ujian dia yang berat sehingga itu mengangkat derajat dia di hadapan Allah. Ya, kita nggak tahu. Mungkin ada amalan-amalan yang kita tidak tahu dengan orang tersebut sehingga Allah lebih muliakan dia daripada kita sekalipun yang sudah hafal 30 juz. Ya. Kadang orang itu jamaah sekalian masuk surga ya itu gara-gara tawadhunya, karena gitu macam-macam. Gara-gara tawadhu. Jadi nggak mesti gara-gara dia itu hafal Quran, nggak mesti. Kadang orang itu yang masuk surga sebabnya apa? Gara-gara cuma menjaga sholat 2 rakaat setiap sehabis wudu. Dia ikhlas di sana. Sedangkan kita, sholat kita belum tentu diterima oleh Allah. Hafalan Al-Quran kita itu belum tentu kita ikhlas ngafalnya itu. Kadang kita ngafalnya itu karena tujuan-tujuan duniawi, dan itu rendah di mata Allah. Kalau tujuannya semata-mata dunia, rendah di mata Allah itu. Ya. Orang belajar ilmu agama, jangan dikira tujuannya itu akhirat toh. Gak semua orang ternyata begitu. Nuntut ilmu agama, hafal Quran, tapi kadang tujuannya itu adalah cari uang. Dunia kadang tujuannya, dan itu rendah di hadapan Allah. Ada orang terkadang tidak hafal Al-Quran, tapi hatinya bersih, tulus, ikhlas ketika ibadah. Itu udah diangkat oleh Allah itu. Jadi ketika kita ini, kalau memang Allah takdirkan kita ini memiliki ilmu yang banyak, Allah karuniakan kepada kita ilmu, jangan kita itu sombong dengan ilmu kita ini. Tetap harus tawadhu. Yang di bawah menghormati yang atas juga memuliakan yang di bawah, menghormati, memuliakan. Tetap begitu, harus tawadhu. Ya. Apalagi wa yatawadhu li muallimihi, kepada gurunya. Lebih lagi harus tawadhu sama mereka. Jangan mentang-mentang gurunya nggak hafal 30 juz, kemudian antum hafal 30 juz, kemudian antum meremehkan guru. Jangan. Gak berkah ilmu antum kalau seperti itu. Ya Ustaz, gak sampai 30 juz apa nih? Aku 30. Diremehkan gurunya, perkataannya gak didengar, gak dimuliakan. Antum remeh-remehkan, antum jelek-jelekan, gak berkah ilmu antum. Kalau seperti hilang ilmu antum itu nanti. Kalau memang Allah tetapkan ilmu itu sama antum, gak ada berkah, gak bermanfaat. Hilang manfaat ilmu itu dari antum. Antum harus muliakan guru-guru antum itu. Tawadhu sama mereka, jaga adab kepada mereka. Ya, atau perhatikan adab sama mereka itu, sama guru-guru antum.
Sebesar apa antum memuliakan guru antum, maka setinggi itu Allah mengangkat derajat antum. Ya. Karena mereka adalah orang yang memegang ilmu. Dan cara untuk memuliakan ilmu itu adalah memuliakan yang membawa ilmu. Ya, setinggi apapun ilmu antum, tetap dia itu adalah guru antum. Ingat ya, harus antum perhatikan. Ya, setinggi apapun ilmu antum, maka tetap dia adalah guru. Ya, gak ada mantan guru, gak ada. Ini harus diperhatikan. Ya, mantan guru itu gak ada. Sekali guru maka tetap guru yang ngajari kita. Ya. Jadi tetap antum harus memuliakan mereka itu. Jangan sombong dengan ilmu antum. Guru antum apalagi misalnya gelarnya sudah kalah sama antum ya, misalnya guru antum misalnya nggak sampai lulus sarjana, antum lulus sarjana atau mungkin sampai S3 doktor, tetap antum harus muliakan guru antum itu. Tidak ada ceritanya antum sudah boleh meremehkan dia, ya boleh nanti di situ merendah-rendahkan dia, tidak ada ceritanya itu. Ya, tetap harus tawadhu antum sama guru-guru antum itu. Ya, sama sesama teman juga begitu, harus saling menghormati. Ya, nggak boleh nanti di situ saling meremehkan satu sama lain. Tawadhu. Ya. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, termasuk adab penuntut ilmu yaitu adalah an yahtara man yata'allamu minhu. Hendaknya seseorang itu ketika belajar dia mencari guru yang memang layak untuk diambil ilmunya. Jangan sembarangan. Ya, orang nggak pernah belajar ilmu agama, antum belajar sama dia. Ya, kalau seperti ini nanti di situ dia nanti apa yang antum ambil dari dia itu, kan begitu. Ya, sedangkan dia sendiri juga bukan orang yang mengerti. Ya, jadi ketika antum belajar itu, antum harus cari guru yang memang layak untuk diambil ilmunya. Wong kita ini mau belajar tentang kedokteran saja itu juga harus pilih-pilih guru. Kenapa kita ketika belajar ilmu agama serampangan cari gurunya? Kan gitu. Ya. Lebih penting mana ilmu kedokteran sama ilmu agama? Kan gitu. Ilmu agama ini untuk dunia akhirat, kan gitu. Nah, ini contohnya mas kalian, contoh. Ya, antum misalnya mempelajari tentang bedah. Ya, bedah itu kan operasi ya. Ya, belajarnya kemudian sama tukang bengkel. Kira-kira layak apa tidak coba? Nah, jadi bedah orang disamakan sama bedah bedah motor. Ya, hancur menungso di ngono. Nah, ini gambarannya ya mas kalian. Ya. Nah, jadi harus selektif. Cari guru yang memang layak untuk diambil ilmunya. Ya, jelas lulusannya di mana, kan begitu. Ya, selama ini pengalaman belajar mengajarnya bagaimana. Antum harus tahu. Jangan nanti di situ asal belajar wis penting iku pokoknya lungguh ning mimbar. Masa lungguh ning mimbar ya, enggak mungkin ya. Nah, yang penting dia itu ceramah, kemudian habis itu antum langsung ambil aja ilmunya. Padahal dia bukan orang yang faham dengan agama. Jadi harus selektif. Kemudian ayam zura ila muallimihi bi'ainil ihtiram. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia memandang gurunya dengan pandangan ihtiram wa tauqir. Harus antum itu takzim sama guru antum. Muliakan dia. Jangan diremeh-remehkan. Ini adab seorang penuntut ilmu. Sama guru memuliakan, menghormati, mendengarkan perkataan dia. Sampai jemaah sekalian, antum juga enggak gimana ya? Antum harus berusaha
jangan sampai melihat aib guru. Jangan dicari-cari aibnya gurunya. Justru antum harus berusaha untuk tidak melihat aib guru antum. Sampai dulu zaman sekalian disebutkan, sebagian ulama dulu ketika mau pergi kepada gurunya, dia sedekah dulu. Kalau dia itu mau datang ke ulamanya, ke gurunya dia, itu sedekah dulu dia. Kemudian dia berdoa gini, Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Dia sedekah dulu sama orang ya, sedekah, kemudian habis itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tutuplah aib guruku itu dari saya. Jangan sampai ya Allah saya itu melihat aib guru saya. Tahu aib ya? Apa aib itu teman? Cacat, keburukan ya. Ya Allah, jangan sampai saya melihat keburukan guru saya. Jangan sampai saya melihat aib guru saya itu. Tutup aib guru saya dari saya. Wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, jangan kau hilangkan keberkahan ilmunya dari saya. Setiap kali dia itu mau datang ke gurunya, sedekah dulu ya. Berdoa kepada Allah seperti itu. Karena jamaah sekalian, kalau seorang murid tahu dengan aib gurunya, maka itu akan membuat seorang murid itu tidak akan memuliakan gurunya lagi. Dan semua orang jamaah sekalian itu pasti ada kesalahannya. Saya katakan sama antum, semua orang pasti ada kesalahan. Dan antum berdoa kepada Allah, semoga antum tidak melihat aib guru antum. Kalau tanya di situ, oh berarti gak ada dosanya ya orang itu kalau sudah jadi ustadz ya, gak ada cerita kayak gitu. Semua manusia pasti mengalami dosa, ya pasti ada dosanya. Tapi antum berdoa sama Allah, jangan sampai, ya Allah jangan sampai saya melihat aib guru saya. Karena jamaah sekalian, kalau sudah seorang murid itu melihat aib gurunya, melihat dosa gurunya, maka itu nanti membuat ihtiram kepada guru ini, takzim, memuliakan kepada guru itu berkurang. Atau nanti akan meremehkan dia. Makanya seorang ulama ini tidak pengen sama sekali melihat aib guru, supaya yang namanya ihtiram, pemuliaan kepada guru itu gak hilang. Ya. Dan di sini ulama ini berdoa, wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, jangan sampai keberkahan ilmu guruku itu hilang dari saya. Nah, yang harus dijaga ya mas sekalian. Bagaimana ya adabnya? Dikatakan di sini ya, wa qala ar-Rabi' sahibu Syafi'i rahimahumullah. Ada seorang ulama namanya ar-Rabi' rahimahumullah. Ya, sahibu Syafi'i, temannya Asy-Syafi'i. Perhatikan di sini jemaah sekalian ya. Ketika Ar-Rabi ini berguru kepada Imam Syafi'i. Kalau dulu itu jemaah sekalian ya musahabah itu biasanya itu antara murid dengan guru. Ya, berteman itu antara murid dengan guru. Ada gurunya ya belajar sama temannya yang satu, sama muridnya. Ini itu biasa. Perhatikan di sini ya kata Ar-Rabi. Majtarabtu an ashribal ma'a wasyafi'i yanzuru ilayya hibatan lahu. Kata Ar-Rabi ya, bagaimana dia menjaga adabnya kepada guru itu. Saya tidak berani untuk minum air ketika Syafi'i, guru saya itu, melihat kepada saya, karena sebagai bentuk penghormatan kepada dia. Jadi kalau mau minum, ya mas kalian, mau minum, dilihat Imam Syafi'i, lalu lagi. Ya, sampai Imam Syafi'i nanti kamu perhatikan dia, baru dia minum. Sampai seperti itu adabnya ulama. Ya, bayangkan ya mungkin ya ketika nuntut ilmu ya mungkin ya, kan itu kadang kan ngelak ya bayang. Kan ngelak kadang kan. Bayangkan ini, bagaimana adabnya Ar-Rabi kepada Syafi'i. Mau minum, dilihat sama Syafi'i. Taruh jadi sampai seperti itu adabnya itu. Makanya mereka jadi ulama karena mereka memperhatikan adab kepada gurunya.
Lihat ulama-ulama dulu, jadi orang besar semuanya itu. Nah, karena begitu adabnya kepada gurunya. Benar-benar mereka itu memuliakan guru. Allah balas dengan kemuliaan juga. Sebesar apa pemuliaan seseorang kepada gurunya, sebesar itulah Allah muliakan dia. Al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu bergantung dengan jenis perbuatan. Sebagaimana orang ini memuliakan gurunya, maka seperti itulah Allah muliakan dia. Allah jadikan dia mulia juga, gitu. Ya. Makanya mereka berhasil ketika menuntut ilmu, karena mereka benar-benar ihtiram, memuliakan guru-gurunya itu. Ya. Nggak pandang mungkin gurunya lebih muda, ya. Gurunya di situ mungkin dari sisi usia mungkin lebih muda tadi. Ya. Nggak pandang itu, tetap mereka muliakan. Kemudian perhatikan di situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan min haqqil muallimi alaika an tusallima 'alan nasi amatan. Lihat jamaah ya, penghormatan yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada seorang guru. Kata Ali bin Abi Thalib, termasuk hak seorang guru yang harus kamu lakukan adalah antusallima 'alan nasi amatan wa tahussu dunahum bitahiyatin. Kamu ucapkan salam kepada orang secara umum, tapi kamu berikan penghormatan khusus kepada guru. Ya. Jadi kalau misalnya antum, ya, contoh ini jamaah ya, antum datang ke majelis, pengajian belum dimulai, kan kadang itu kan salam sama orang ya, ucapkan assalamualaikum, tapi kepada guru antum berikan perhatian khusus. Assalamualaikum Ustaz, misalnya ya, salaman sama orang, assalamualaikum, salaman. Ketika pas di guru antum berikan penghormatan. Pas salaman, sehat Ustaz. Nah, sehat Ustaz, gimana kabarnya? Berikan penghormatan khusus untuk seorang guru. Ini yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan disamakan kayak yang lain. Karena salaman sama guru, melihatnya sama yang lain. Nah, salamannya sama gurunya, tapi yang diajak ngomong orang lain. Nah, ini kurang beradab. Ya. Jadi ketika antum salaman sama orang, mengucapkan salam secara umum, berikan penghormatan khusus untuk guru antum. Jangan disamakan kayak yang lain. Jangan nanti di situ salaman sama guru disamakan dengan salaman kayak yang lain. Salaman biasa, salaman. Gak ono senyum, gak ono tanya kabar, gak ono penghormatan, jangan. Ya, jangan disamakan kayak orang yang lain. Berikan penghormatan khusus. Kemudian wa anta jlisa amamahu. Termasuk ada penuntut ilmu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, engkau duduk di depan guru. Jadi jangan delik-delik. Apa delik-delik itu ya? Nah, jangan sembunyi-sembunyi. Mendekat sama majelis itu mendekat. Ya. Jadi jangan sembunyi-sembunyi di hadapan guru itu. Yang sungguh-sungguh tunjukkan bahwasanya antum itu benar-benar sungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Di hadapan guru antum itu antum tunjukkan. Benar-benar antum itu niat menuntut ilmu itu. Jadi mendekat sama gurunya. Kalau enggak seperti itu, jangan antum delik-delik sana-sana, dapat berkahnya dapat. Tapi pulang jangan dikira antum dapat berkah, berhasil. Ya, yang sembunyi-sembunyi itu mojo turu. Ya. Jangan dikira nanti orang semacam itu berhasil pulang. Wala tusyiranna indahu biyadika. Kamu jangan berisyarat dengan tanganmu di dekat gurumu.
ditanya sana, ya. Ada adab-adabnya. Tidak usah, ya, sama guru. Apalagi gurunya ditunjuk. Ya. Ustaz sudah sholat. Ya. Gak ada adabnya. Ya. Jadi nggak usah tunjuk-tunjuk dengan tangan ketika di hadapan guru. Ditanya misalnya, contoh ya, tanya sama gurunya, penghapus mana? Jangan antum tunjukkan itu, Ustaz. Ambil, bawa ke gurunya. Paham kira-kira siapa? Gurunya ngelak misalnya. Misal ya. Ini kalau air lah misalnya ya, misalnya. Sana Ustaz, pojok saja, jangan. Ambilkan, kemudian ditaruh buat gurunya. Adab itu begitu. Sudah ada ya? Baik, ini contoh teman sekalian ya, adab-adab di dalam menuntut ilmu agama. Baik, ya, kurang lebihnya seperti itu ya mas sekalian ya. Semoga bermanfaat. Ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, diridhai oleh Allah ya majelis kita ini, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.